Setelah resmi bercerai aku membawa ibu mertua untuk tinggal bersamaku. Karena selama aku hamil hanya ibu mertuaku yang memperhatikanku sepenuhnya. Dia bahkan membantuku dalam proses perceraian ini. Suamiku syok berat saat tahu ini semua. Begini kisah selengkapnya. Malam itu hujan turun sangat deras. Seolah langit ikut menangisi nasib pernikahanku dengan Mas Danang. Di usia kehamilan ke-7 bulan, perutku kian membesar dan langkahku makin berat. Ironisnya, aku merasa berjalan sendirian di tengah rumah yang luas ini. Suamiku nyaris tidak pernah pulang tepat waktu dengan alasan tumpukan pekerjaan kantor, atau sekadar melepas penat bersama teman-temannya. Di saat wanita hamil di luar sana dimanja dan diantar periksa oleh suaminya, aku hanya bisa mengelus perut dalam keheningan kamar. Namun, di tengah rasa sepi yang mencekik itu, ada satu sosok yang selalu memastikan aku tidak pernah benar-benar merasa sendirian. Ia adalah ibu mertuaku, Ibu Laras, yang perlahan mulai mengambil peran pelindung yang diabaikan oleh putranya sendiri. Pernah suatu malam tubuhku menggigil hebat akibat demam mendadak. Nafasku tersengal dan keringat dingin bercucuran menahan kram perut yang luar biasa. Kuambil ponsel dengan tangan bergetar, mencoba menelepon Mas Danang belasan kali, namun yang kudengar hanyalah suara operator yang dingin. Di saat keputusasaan nyaris menguasaiku, pintu kamarku berderit terbuka. Ibu Laras berdiri di sana dengan raut wajah panik, mengenakan daster usangnya. Tanpa banyak bicara, wanita parubaya itu memapahku dengan sisa tenaganya, memanggil taksi menembus gelapnya malam menuju rumah sakit. Di ruang gawat darurat berbau obat itu, aku melihat air mata menitik dari sudut mata keriputnya. Ia menggenggam tanganku erat, sementara ayah dari bayi yang kukandung entah berada di mana. Sejak malam kelabu di rumah sakit itu, hubungan batinku dengan Ibu Laras berubah menjadi sangat dalam, melampaui batas antara mertua dan menantu. Beliau sama sekali tidak pernah membenarkan kelakuan buruk putranya. Alih-alih memihak Mas Danang, Ibu Laras justru menjadi tameng utamaku. Setiap pagi, beliau yang membuatkan susu hamil, memastikan giziku terpenuhi, dan mendengarkan keluh kesahku dengan penuh empati. Tatapan matanya seringkali menyiratkan rasa bersalah yang teramat dalam. Perlahan, benih-benih keputusanku untuk mengakhiri pernikahan ini mulai tumbuh. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa membesarkan anak dalam lingkungan tanpa kasih sayang, dan yang mengejutkan, Ibu Laras adalah orang pertama yang menyadari gelagat tersebut tanpa menghakimiku sedikitpun. Ketulusan kasih sayang tidak selalu terikat oleh hubungan darah, atau sekadar status di atas kertas. Terkadang, luka yang ditorehkan oleh orang terdekat justru disembuhkan oleh mereka yang memiliki kebesaran jiwa. Dari bagian ini kita belajar untuk selalu menghargai siapapun yang rela menemanimu di titik terendah. Karena disitulah karakter asli seseorang dan makna keluarga yang sesungguhnya benar-benar teruji. Siang itu, matahari terik menyengat bumi, namun hatiku jauh lebih dingin saat menemukan selembar resi pembayaran perhiasan mewah di dalam saku jas Mas Danang. Resi itu bertanggal hari kemarin, hari di mana dia beralasan harus dinas luar kota dan tidak bisa menemaniku melakukan USG rutin. Nama yang tertera sebagai penerima perhiasan itu bukanlah namaku, melainkan nama seorang wanita lain yang sama sekali tidak kukenal. Tanganku bergetar hebat saat membaca angka puluhan juta rupiah yang tertera di sana. Di saat aku harus menghemat pengeluaran untuk biaya persalinan nanti, suamiku justru memanjakan wanita lain dengan uang hasil jerih payahnya. Ibu Laras yang saat itu sedang menyapu halaman rumah melihat perubahan wajahku yang pucat pasi. Beliau menghampiriku, lalu mengambil kertas yang tergenggam erat di jemariku. Saat mata rentanya membaca tulisan di resi itu, bahunya seketika turun dan napasnya tertahan. Tak ada pembelaan yang keluar dari mulut Ibu Laras untuk putranya. Yang ada hanyalah raut kekecewaan mendalam dan rasa malu yang luar biasa. Beliau memelukku erat-erat tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, membiarkan tangisku pecah di pundaknya yang kurus. Hari itu, keyakinanku yang sempat ragu berubah menjadi mantap. Pernikahan ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Malam harinya, Mas Danang pulang dengan wajah tanpa dosa, bahkan menyapaku seolah tidak terjadi apa-apa. Namun sebelum aku sempat bersuara, Ibu Laras berdiri menatap anak kandungnya itu dengan pandangan yang amat tajam.
Beliau meletakkan resi perhiasan itu di atas meja makan tepat di hadapan Mas Danang dengan telapak tangan yang bergetar menahan amarah. Wajah Mas Danang seketika berubah pucat. Kebohongan yang selama ini disembunyikannya rapi akhirnya terbongkar di depan ibu dan istrinya sendiri. Bukannya meminta maaf, pria itu justru mengelak dan berpura-pura bahwa itu hanyalah urusan pekerjaan, menambah luka yang sudah terlanjur menganga di hatiku. Kejujuran adalah fondasi utama dalam sebuah rumah tangga, dan sekali kepercayaan itu dihancurkan oleh kebohongan, amat sulit untuk memulihkannya kembali. Dari part ini kita belajar bahwa menyembunyikan keburukan demi kenyamanan semata hanya akan menumpuk luka yang jauh lebih besar di kemudian hari. Konflik di rumah tangga kami semakin memanas setelah rahasia itu terbongkar. Bukannya berubah, Mas Danang justru semakin terang-terangan menunjukkan ketidakpeduliannya dan sering tak pulang ke rumah. Puncaknya terjadi ketika usia kandunganku menginjak 8 bulan dan aku mendadak mengalami pendarahan hebat di tengah malam. Dengan kondisi bersimbah darah dan rasa sakit luar biasa di perut bawah, aku meraba ponsel untuk menelpon suamiku. Namun harapan itu sirna ketika panggilan teleponku dijawab oleh suara seorang wanita muda yang dengan nada sinis meminta agar aku tidak mengganggu waktu bersenang-senang mereka. Suara wanita di seberang telepon itu mematahkan sisa-sisa harapan yang masih kutersimpan dalam hati. Ibu Laras yang mendengar rintihanku langsung berlari masuk ke kamar dan panik luar biasa melihat kondisiku. Dengan sigap, wanita tua itu memapahku keluar rumah sambil berteriak meminta bantuan tetangga sekitar di tengah malam yang buta. Sepanjang perjalanan di dalam mobil ambulan, Ibu Laras tak henti-hentinya berdoa sambil memegang tanganku yang terasa semakin dingin. Air matanya menetes ke wajahku, memperlihatkan betapa besarnya rasa kasih sayang dan rasa bersalah yang ia rasakan atas kelakuan anak kandungnya sendiri. Dokter berhasil menyelamatkan nyawaku dan janin di dalam kandunganku setelah penanganan darurat yang mencekam selama beberapa jam. Ketika aku terbangun di kamar perawatan, sosok pertama yang kulihat tetaplah Ibu Laras yang tertidur lelap dengan posisi duduk di samping ranjangku. Mas Danang baru memunculkan batang hidungnya menjelang sore hari dengan pakaian yang masih kusut dan aroma alkohol yang tercium tipis. Tanpa rasa bersalah, ia hanya menanyakan kondisi bayi tanpa pernah menanyakan keadaan diriku yang hampir melayang nyawanya. Di titik itulah, keputusan bulat untuk bercerai tidak bisa ditawar-tawar lagi. Seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah meninggalkanmu bertarung nyawa sendirian demi kesenangan pribadinya. Kita harus belajar mengenali kapan saatnya bertahan dan kapan saatnya melepaskan hubungan yang hanya membawa kehancuran bagi jiwa dan raga kita. Sekembalinya dari rumah sakit, aku mulai mengumpulkan berkas-berkas penting dan memantapkan hati untuk mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama. Aku mengumpulkan seluruh keberanianku untuk berbicara kepada Ibu Laras, menyampaikan niatku untuk berpisah dari putranya secara baik-baik. Aku siap menerima kemarahan atau penolakan dari beliau, karena bagaimanapun juga Mas Danang adalah anak kandung yang dilahirkannya. Namun reaksi yang kudapatkan dari wanita tua itu benar-benar di luar dugaan, dan membuat dada ini terasa sesak oleh rasa haru. Ibu Laras memegang kedua tanganku dengan erat. Tatapan matanya penuh dengan ketegasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dengan suara bergetar namun pasti, beliau mengatakan bahwa ia mendukung penuh keputusanku untuk bercerai demi kebaikan dan keselamatan jiwaku serta calon cucunya. Beliau mengaku gagal mendidik Mas Danang menjadi pria yang bertanggung jawab dan tidak ingin melihatku menderita lebih lama lagi. Ibu Laras bahkan menawarkan diri untuk menjadi saksi kunci di pengadilan nanti demi melancarkan proses perceraian kami dan membongkar seluruh perselingkuhan anaknya. Dukungan dari seorang ibu mertua dalam proses perceraian tentu menjadi sebuah fenomena yang sangat langka dan menyentuh hati. Hari itu kami menangis bersama, bukan karena meratapi nasib buruk, melainkan menyadari hadirnya ikatan batin baru yang jauh lebih kuat dari sekadar status pernikahan. Ibu Laras berjanji akan selalu berdiri di sampingku, melindungiku dari tekanan keluarga besar maupun intimidasi Mas Danang. Kebaikan hatinya yang begitu luas menjadi secercah cahaya terang di tengah kegelapan hidup yang sedang kuhadapi. Keadilan dan kebenaran tidak memandang status hubungan darah atau kekeluargaan. Sikap bijak seorang ibu yang berani menegakkan kebenaran meskipun harus menindak anaknya sendiri adalah teladan moral yang sangat berharga dalam kehidupan. Gugatan perceraian resmi terdaftar dan sidang pertama pun akhirnya digelar di pengadilan agama.
Mas Danang datang bersama pengacaranya dengan percaya diri, menganggap bahwa gugatan ini hanyalah gertakan belaka dari seorang istri yang sedang emosional. Ia yakin bisa memenangkan hak asuh anak dan mempertahankan hartanya, karena menganggap diriku tidak memiliki posisi yang kuat. Namun senyum remeh di wajahnya seketika pudar saat melihat sosok yang berjalan di sampingku masuk ke dalam ruang sidang, ibu kandungnya sendiri. Di hadapan majelis hakim yang mulia, Ibu Laras memberikan kesaksian dengan sangat jujur dan tanpa ada yang ditutup-tutupi sedikit pun. Beliau membeberkan seluruh kelakuan buruk Mas Danang, mulai dari penelantaran saat hamil, keluyuran di malam hari, hingga bukti-bukti perselingkuhan yang berhasil dikumpulkan. Mas Danang yang duduk di kursi tergugat tampak terpukul hebat dan tak berkutik mendengar setiap kalimat yang keluar dari mulut ibunya. Pengacaranya pun hanya bisa tertunduk malu karena tidak mampu membantah kesaksian valid dari ibu kandung kliennya sendiri. Suasana ruang sidang terasa sangat emosional ketika majelis hakim membacakan putusan akhir perkara perceraian kami. Hakim memutuskan perceraian resmi dikabulkan, hak asuh anak sepenuhnya jatuh ke tanganku, dan Mas Danang diwajibkan memberikan nafkah anak setiap bulannya. Saat hakim mengetuk palu 3 kali, aku bernapas lega seolah beban berat yang selama ini menindih dadaku terangkat seketika. Di sampingku, Ibu Laras tersenyum tipis sambil mengelus punggungku, menguatkan bahwa langkah baru yang kami ambil adalah jalan terbaik. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap, bagaimanapun kuatnya seseorang berusaha menyembunyikannya. Keberanian untuk melangkah keluar dari toxic relationship adalah bentuk rasa sayang terbesar pada diri sendiri dan masa depan anak. Setelah putusan perceraian resmi berkekuatan hukum tetap, aku mulai berkemas untuk meninggalkan rumah mewah penuh kenangan pahit itu. Aku telah menyewa sebuah rumah sederhana yang asri di pinggir kota menggunakan sisa tabunganku untuk memulai hidup baru bersama anak yang akan segera lahir. Saat aku memasukkan barang-barang ke dalam koper, Ibu Laras duduk di tepi ranjang sambil memperhatikan gerak-gerikku dengan tatapan mata yang sangat sendu. Beliau merasa sangat kehilangan dan cemas memikirkan bagaimana nasibku sendirian saat melahirkan nanti. Tanpa ragu-ragu, aku menghampiri Ibu Laras, berlutut di hadapannya, lalu menggenggam jemarinya yang makin keriput. Aku mengajaknya untuk ikut tinggal bersamaku di rumah baru, merawat anakku kelak, dan menghabiskan masa tuanya dalam ketenangan. Aku menyampaikan bahwa selama ini dialah sosok ibu sejati yang merawat dan memperhatikanku sepenuh hati saat aku membutuhkan pertolongan. Ibu Laras menangis terharu, tidak menyangka bahwa menantu yang telah disakiti oleh anaknya justru ingin merawatnya dengan penuh keikhlasan. Malam itu, Ibu Laras membuat keputusan besar untuk mengemas barang-barangnya dan meninggalkan rumah putranya sendiri. Beliau sudah tidak tahan melihat kelakuan Mas Danang yang makin menjadi-jadi dan memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama wanita yang memiliki kebaikan hati. Keputusan ini kami rahasiakan rapat-rapat dari Mas Danang sampai hari kepindahan tiba. Kami berdua siap menyambut lembaran baru kehidupan yang lebih tenang tanpa ada intimidasi dan pengkhianatan lagi. Rumah bukan sekadar bangunan megah tempat kita berteduh, melainkan di mana terdapat rasa aman, kedamaian, dan kasih sayang yang tulus. Menghargai orang yang memanusiakan kita adalah bentuk tertinggi dari rasa terima kasih dalam hidup. Hari kepindahan pun tiba. Sebuah truk mengangkut barang-barangku dan barang-barang Ibu Laras meninggalkan pekarangan rumah. Mas Danang yang baru saja pulang dari luar kota dengan santainya melangkah masuk ke dalam rumah yang tampak sepi dan melenggang kosong. Ia mengira aku hanya pergi sebentar ke rumah orang tuaku dan akan kembali lagi dalam beberapa hari. Namun saat masuk ke kamar ibunya, ia mendapati ruangan itu sudah bersih total. Tak ada lagi pakaian maupun barang-barang peninggalan sang ibu. Mas Danang mulai panik dan berlari mengelilingi seluruh sudut rumah sambil memanggil nama ibunya dengan suara serak. Di atas meja makan, ia menemukan selembar kertas surat yang ditulis tangan langsung oleh Ibu Laras sebelum pergi. Isi surat itu memuat pernyataan tegas bahwa ibunya telah memutuskan untuk pergi ikut tinggal bersamaku dan tak ingin dicari lagi oleh anak yang telah durhaka dan menyia-nyiakan istri serta calon anaknya. Surat itu menjadi pukulan telak yang menghantam kesadaran Mas Danang secara tiba-tiba. Pria itu terduduk lemas di lantai dingin, memegang surat tersebut dengan tangan yang bergetar hebat. Rasa syok dan tidak percaya menyelimuti pikirannya. Bagaimana mungkin ibu kandungnya sendiri lebih memilih ikut bersama mantan istrinya ketimbang tinggal di rumah mewahnya?
Air mata penyesalan mulai menetes di pipinya saat menyadari bahwa dalam satu hari, ia telah kehilangan dua orang wanita paling berharga dalam hidupnya sekaligus akibat kesombongan dan kebodohannya sendiri. Penyesalan selalu datang terlambat ketika semua yang berharga telah pergi dan tidak bisa diputar kembali. Jangan pernah mengabaikan kasih sayang orang-orang terdekat jika tidak ingin mengakhiri hidup dalam penyesalan yang mendalam. Rumah kontrakan baru kami yang sederhana terasa begitu hangat dan dipenuhi dengan rasa damai yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Di sini, aku dan Ibu Laras saling bahu-membahu menata ruangan kecil ini agar terasa nyaman untuk menyambut kedatangan anggota keluarga baru. Tepat seminggu setelah kami pindah, kontraksi hebat mulai kurasakan menandakan waktu persalinan telah tiba. Tanpa kepanikan yang berarti, Ibu Laras dengan tenang mendampingiku di ruang bersalin, memberikan semangat dan doa tanpa henti. Proses persalinan berjalan dengan lancar dan selamat. Seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat lahir ke dunia dengan tangisan yang nyaring. Tangis haru mewarnai ruang bersalin saat dokter meletakkan bayi itu di atas dadaku untuk inisiasi menyusu dini. Ibu Laras meneteskan air mata bahagia sambil mencium keningku, mengazani cucunya dengan suara merdu yang menggetarkan jiwa. Di momen yang sakral itu, aku merasa perjuangan dan rasa sakit yang kulewati selama ini terbayar tuntas dengan kehadiran buah hatiku. Kami memberi nama bayi itu Arka, yang berarti cahaya terang di dalam kegelapan. Kehadiran Arka membawa kebahagiaan baru di rumah sederhana kami dan membuat hubungan kami makin erat bagai ibu dan anak kandung. Di sisi lain, aku memblokir semua kontak Mas Danang agar fokus memulihkan kondisi fisik dan mental pasca melahirkan. Aku ingin membesarkan Arka dalam lingkungan yang penuh kasih sayang positif, tanpa ada bayang-bayang kebohongan masa lalu. Setelah badai yang amat dahsyat, selalu ada pelangi indah yang siap menyambut di ujung perjalanan. Kehadiran jiwa baru dalam keluarga selalu membawa berkah dan harapan baru bagi mereka yang bersabar menghadapi ujian. Sementara itu di kota, kehidupan Mas Danang mulai berantakan tanpa kehadiran sosok ibu dan istri yang biasanya mengurus segala kebutuhannya. Rumah mewahnya terasa dingin, hampa, dan tak terurus lagi. Wanita selingkuhannya yang dulu selalu manja mendadak meninggalkannya begitu tahu rekening Mas Danang mulai terkuasai oleh biaya-biaya hukum dan penurunan kinerja bisnis. Pria itu baru menyadari bahwa wanita simpanannya hanya mencintai harta, bukan dirinya secara tulus. Frustrasi dengan keadaannya, Mas Danang mulai mencari keberadaan kami kemana-mana, mendatangi rumah teman-teman dekatku hingga kerabat jauh. Namun tak satu pun dari mereka yang mau memberikan informasi karena tahu persis bagaimana kejamnya perlakuan pria itu terhadap diriku di masa lalu. Setiap hari ia berkeliling kota menggunakan mobilnya dengan harapan bisa secara tidak sengaja melihat keberadaan ibunya atau diriku di jalanan. Rasa bersalah yang menumpuk membuat kesehatannya menurun dan penampilannya tak terurus lagi. Mas Danang sering duduk terpaku sendirian di kamar ibunya yang kosong, meratapi setiap kesalahan dan sikap ketidakpeduliannya selama ini. Ia teringat bagaimana ibunya sering memperingatkannya untuk menjaga pernikahan, namun selalu ia abaikan dengan kesombongan. Kini, di tengah kekayaan material yang dimilikinya, ia merasakan kesepian yang amat menyiksa jiwa, sebuah ganjaran setimpal atas kesewenang-wenangan yang telah dilakukannya. Harta dan jabatan yang melimpah tidak akan pernah bisa membeli kedamaian jiwa dan ketulusan kasih sayang keluarga. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan buruk, karma kehidupan akan bekerja dengan caranya sendiri untuk memberi pelajaran. 6 bulan berlalu dengan cepat. Arka tumbuh menjadi bayi yang sehat, lucu, dan menggemaskan di bawah asuhan hangat kami berdua. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, aku mulai membuka usaha kuliner kecil-kecilan dari rumah yang kupasarkan secara online. Suatu sore saat aku dan Ibu Laras sedang mengajak Arka berjalan-jalan di taman kota dekat rumah, sebuah mobil yang tak asing berhenti tiba-tiba di pinggir jalan. Dari dalam mobil itu keluarlah Mas Danang dengan tubuh yang tampak jauh lebih kurus dan mata yang layu. Langkah kaki Mas Danang bergetar saat mendekati kami. Matanya berkaca-kaca menatap sosok ibunya dan bayi kecil di dalam kereta dorong. Tanpa ragu, pria itu langsung berlutut di hadapan Ibu Laras di tengah taman, menangis terisak-isak sambil memegang kaki ibunya meminta ampunan. Ia mengaku sangat menderita, kesepian, dan menyesali semua perbuatan buruknya di masa lalu. Suasana taman mendadak hening,
memperlihatkan keputusasaan seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Ibu Laras menatap putranya dengan pandangan duka yang mendalam. Namun tidak ada lagi kemarahan yang meluap-luap di matanya. Beliau menyuruh Mas Danang berdiri dan menyeka air matanya dengan lembut, menunjukkan bahwa rasa sayang seorang ibu tidak pernah benar-benar hilang. Namun ketika Mas Danang memohon untuk mengajak kami semua kembali pulang ke rumah mewahnya, Ibu Laras menggelengkan kepala secara perlahan dengan ketegasan yang tak tertandingi. Memaafkan kesalahan seseorang adalah tindakan yang sangat mulia, namun bukan berarti kita harus kembali ke dalam lubang kesalahan yang sama. Kedewasaan mengajar kita untuk mengampuni masa lalu tanpa harus mengorbankan kedamaian masa depan. Dengan suara tenang namun syarat makna, Ibu Laras menjelaskan alasannya mengapa ia memilih untuk tetap tinggal bersamaku ketimbang pulang bersamanya. Beliau menyampaikan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah diukur dari seberapa besar rumah yang ditempati, melainkan dari kedamaian hati dan saling menghargai. Ibu Laras menegaskan bahwa aku, mantan istrinya, telah memberikan rasa hormat dan kasih sayang tulus yang tak pernah diberikan oleh Mas Danang selama bertahun-tahun. Mas Danang terdiam 1000 bahasa mendengar setiap kata yang diucapkan oleh ibunya dengan begitu jujur. Ia mencoba memegang tangan bayi Arka untuk pertama kalinya. Rasa haru bercampur sedih membuncah di dadanya saat melihat senyum polos anak kandungnya sendiri. Ada rasa penyesalan luar biasa yang menyeruak saat menyadari bahwa ia telah melewatkan momen-momen paling berharga tumbuh kembang anaknya, akibat menuruti hawa nafsu sesaat. Aku berdiri tegak di samping kereta bayi, menatap mantan suamiku tanpa ada rasa dendam lagi di dalam hati. Aku telah sepenuhnya memaafkannya, namun keputusan untuk hidup mandiri bersama Arka dan Ibu Laras sudah bulat. Aku mengizinkan Mas Danang untuk menemui dan memberikan kasih sayang kepada Arka kapan saja sebagai seorang ayah, namun tidak untuk menjalin hubungan asmara kembali denganku. Kesempatan kedua dalam hidup tidak selalu berarti mengulang kembali kisah lama yang telah usai. Kadang, kesempatan kedua adalah peluang untuk menjadi pribadi yang lebih baik di jalur kehidupan yang berbeda. Sejak pertemuan di taman hari itu, perubahan sikap yang signifikan mulai terlihat dari diri Mas Danang. Pria yang dulunya sombong dan angkuh itu kini mulai belajar menurunkan gengsinya demi menjadi sosok yang lebih baik. Ia secara rutin datang berkunjung ke rumah kontrakan kami setiap akhir pekan, membawakan kebutuhan untuk Arka, serta membantu pekerjaan fisik di rumah tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Ia mulai belajar menjadi seorang pria yang lebih bertanggung jawab dan menghormati wanita. Meskipun status kami sudah menjadi mantan suami istri, aku tidak pernah menghalangi interaksinya dengan Arka. Aku ingin Arka tumbuh dengan figur ayah yang hadir dalam hidupnya, meskipun kedua orang tuanya tidak lagi terikat dalam pernikahan. Melihat perubahan positif dari Mas Danang, Ibu Laras merasa sedikit lega karena doa-doanya agar sang anak sadar akhirnya dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, meskipun harus melalui jalan yang sangat berliku. Mas Danang juga mulai menata kembali bisnisnya yang sempat terbengkalai dengan niat yang jujur dan mencari keberkahan. Ia menyadari bahwa kehancuran hidupnya dulu adalah teguran keras dari Tuhan agar ia tidak berbuat semena-mena lagi. Proses perbaikan diri ini dijalaninya dengan tekun tanpa pernah menuntut diriku untuk menerimanya kembali sebagai suami, karena ia paham betul betapa dalamnya luka yang pernah ditorehkannya. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan masa lalunya. Perubahan karakter yang sungguh-sungguh memerlukan proses, ketulusan, serta kerendahan hati untuk mengakui kekurangan diri. Waktu terus berjalan, dan usaha kuliner kecil-kecilan yang kupelopori kini mulai berkembang pesat memiliki banyak pelanggan setia. Dengan pendapatan mandiri yang makin stabil, aku mampu membeli sebuah rumah kecil yang nyaman atas namaku sendiri untuk tempat tinggal kami bertiga. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa seorang wanita mampu bangkit berdiri di atas kakinya sendiri setelah melewati kehancuran rumah tangga yang menyakitkan. Ibu Laras sangat bangga melihat kemandirian dan keteguhan hatiku dalam membesarkan Arka sambil mengelola usaha. Beliau kini menikmati masa tuanya dengan tenang, berkebun di halaman rumah, dan bermain bersama Arka yang mulai belajar berjalan. Keharmonisan yang terjalin di antara kami bukan lagi atas dasar hubungan hukum atau darah, melainkan ikatan murni kasih sayang keluarga yang saling menguatkan di setiap keadaan. Sementara itu, hubungan kami dengan Mas Danang berjalan dengan sangat sehat dan dewasa sebagai rekan pengasuh anak. Tidak ada lagi drama, kekerasan verbal, maupun kebohongan yang menyelimuti komunikasi kami.
Masing-masing dari kami telah menerima takdir dengan lapang dada dan fokus memberikan yang terbaik untuk masa depan Arka agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Kemandirian finansial dan mental adalah modal utama bagi seorang wanita untuk menentukan jalan hidupnya secara terhormat. Jangan pernah takut melangkah keluar dari kegelapan, karena potensi diri akan muncul saat kita berani berjuang. Pada suatu sore yang syahdu di teras rumah baru kami bertiga berkumpul menikmati teh hangat sambil memperhatikan Arka yang sedang asyik bermain. Mas Danang memanfaatkan momen tenang itu untuk menyampaikan rasa terima kasih mendalam yang tulus dari lubuk hatinya. Ia berterima kasih karena aku telah merawat ibunya dengan sangat baik melebihi anaknya sendiri, serta masih mau memberinya kesempatan untuk menjadi sosok ayah bagi Arka. Dengan air mata yang menetes pelan, Mas Danang secara resmi menyampaikan keikhlasannya atas semua yang telah terjadi di masa lalu. Ia menyadari bahwa keputusan perceraian ini adalah takdir terbaik dari Tuhan untuk mendewasakan kami semua dan menyelamatkan ibunya dari penderitaan. Rasa dendam yang pernah ada di dalam hatiku kini telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh rasa damai dan keikhlasan mendalam untuk menyambut masa depan yang lebih terang. Ibu Laras tersenyum bahagia menyaksikan kedewasaan dan keikhlasan yang kini menyejukkan hati kami semua. Beliau memegang tangan kami berdua secara bergantian, memberikan restu agar kami tetap menjadi keluarga yang saling mendukung meskipun dalam bingkai yang berbeda. Momen itu menjadi simbol ketenangan jiwa setelah melewati badai konflik yang begitu panjang dan melelahkan. Memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan melepaskan beban ketidaknyamanan agar jiwa kita bisa terbang lebih tinggi. Keikhlasan menerima kenyataan hidup adalah kunci utama untuk menemukan kebahagiaan sejati yang hakiki. Kini Arka telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, santun, dan penuh dengan kasih sayang. Kisah perjalanan hidup kami menjadi pelajaran berharga bahwa ikatan keluarga yang paling kuat terbentuk dari rasa saling menghargai, ketulusan pengorbanan, dan kejujuran hati. Ibu Laras tetap menjadi sosok ibu pelindung yang sangat kukasihi, sementara Mas Danang terus konsisten menjadi figur ayah yang bertanggung jawab bagi anak kami tanpa mengungkit masa lalu lagi. Dari pengalaman kelam ini, aku belajar bahwa ujian hidup yang paling berat sekalipun sebenarnya adalah cara Tuhan untuk menaikkan derajat dan menuntun kita menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup akibat pengkhianatan, Tuhan pasti akan membukakan pintu kebahagiaan lain melalui orang-orang yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dari kepemilikan harta melimpah, melainkan dari ketenangan pikiran dan hadirnya orang-orang tulus di sekitar kita. Kehidupan ini adalah rangkaian pembelajaran yang tidak pernah berhenti mengajarkan kita arti dari kesabaran, keberanian, dan pengampunan. Jangan pernah takut untuk memperjuangkan kebenaran dan kedamaian jiwamu, karena di ujung perjuangan yang ikhlas, selalu ada kebaikan melimpah yang menanti untuk dipetik. Kasih sayang yang tulus tidak pernah memandang ikatan darah maupun status formal di atas kertas, melainkan terpancar dari tindakan nyata dan kebesaran jiwa. Hormatilah orang-orang yang hadir dan menguatkanmu di saat sulit, karena mereka adalah malaikat tak bersayap yang dikirimkan Tuhan untuk membimbing langkah hidupmu. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ikatan keluarga sejati lahir dari rasa saling menghargai dan ketulusan kasih sayang, bukan sekadar hubungan darah atau status di atas kertas. Terkadang, orang yang paling menguatkan kita di saat runtuh justru datang dari arah yang paling tidak terduga. Jangan pernah ragu untuk mengambil keputusan tegas demi kedamaian jiwa dan masa depan anak-anak kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.